Ini soal 3. Silakan pause video untuk memahami soalnya. Analisis soal. Sesuai dengan pernyataan pada kalimat pertama, ini adalah soal tentang pengujian hipotesis. Pernyataan yang akan diuji adalah bahwa rata-ratanya tidak kurang dari 248. Pengujian hipotesis rata-rata hitung populasi menghendaki diketahuinya sigma, namun pada soal ini sigma tidak diketahui. Selanjutnya juga disebutkan pada soal bahwa populasinya adalah normal. Adapun berbagai besaran yang disediakan oleh soal adalah sebagai berikut ini. Baik, mari kita jawab soalnya. Disajikan ulang pertanyaan dan informasi yang terkumpul dari soal. Pertanyaan A adalah melakukan pengujian hipotesis rata-rata hitung populasi dengan sigma tidak diketahui. Jawaban pertanyaan A. Pernyataan yang akan diuji adalah bahwa rata-ratanya tidak kurang dari 248. Secara notasional adalah demikian ini. Pernyataan yang mengandung unsur sama dengan, sehingga akan bertempat di H0. Akibatnya akan ada hipotesis alternatif mu lebih kecil dari 248. Pengujian hipotesis rata-rata populasi memerlukan nilai sigma, namun besaran tersebut tidak tersedia sehingga akan menggunakan distribusi student t dengan derajat bebas n-1 atau 25-1 sama dengan 24. Dari pernyataan notasional di atas, jelas bahwa ini adalah pengujian searah bawah. Akan ada nilai kritis di kiri, yaitu minus T alfa, derajat bebas, atau T 0,01,24. Maksudnya minus T 0,01,24. Dapat dituliskan desainnya demikian ini, sesuai yang telah dianalisis sebelumnya. Sebaiknya kita beri tanda tik pada penerjemahan pernyataan ke dalam desain. Dalam hal ini desainnya ditempatkan ke dalam H0. Selanjutnya adalah kriteria, yang maksudnya adalah kriteria untuk menolak H0. Dalam hal ini kriteria pada alfa sebesar 0,01. Kriterianya adalah tolak H0 bila T-stat lebih kecil daripada minus 2,492, sesuai dengan nilai pada tabel distribusi T. Saya anjurkan Anda mengakses tabelnya sekarang. Carilah nilai luas di ujung kurva 0,01 dan derajat bebas 24. Niscaya Anda akan menemukan nilai 2,492. Yang relevan untuk kita saat ini adalah nilai minusnya, karena ini untuk posisi di ujung kiri. Nilainya juga bisa diperoleh melalui Excel dengan cara seperti yang tertulis tersebut. Nilai ini bisa diilustrasikan pada sketsa yang demikian ini, ya. Selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu menghitung statistik uji yang kita beri nama t-test dengan formula seperti yang terlihat itu. Kita masukkan nilai-nilai yang sesuai di atas sehingga menghasilkan t-test adalah minus 1,5. Dapat diilustrasikan demikian ini. Ya, minus 1,5 yang merupakan milik X bar sebesar 242 di atasnya itu mestinya terletak di kanan minus 2,492. Berikutnya adalah langkah keempat untuk kesimpulan. Karena T-stat lebih besar daripada minus 2,492, yang berarti ada di daerah gagal menolak H0,
maka tidak ada cukup bukti untuk menolak bahwa rata-ratanya sekurang-kurangnya 248. Maka pernyataan bahwa rata-ratanya sekurang-kurangnya 248 adalah didukung oleh data. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Disajikan ulang pertanyaannya. Jawaban pertanyaan B. Pertanyaannya adalah menghitung p-value bila diketahui bahwa sigma adalah 20. Dan bagaimana kesimpulan pengujiannya bila alfa adalah 0,025. Sesuai konsep, p-value pada pengujian searah bawah adalah menghitung luas di bawah kurva dari nilai statistik ke ujung kiri. Dengan nilai X bar sebesar 242, maka p-value-nya adalah probabilitas X bar lebih kecil daripada 242. Karena sigma diketahui, maka nilai X bar itu dapat dikonversikan ke dalam skala Z secara demikian ini, yang akan menghasilkan p-value sebesar 0,0478. Secara alternatif, dapat dicari dengan fungsi Excel langsung dari nilai X bar-nya menggunakan nom.dis dengan seolah-olah X bar adalah X, sehingga nilai standar deviasi yang diisikan juga dengan nilai 3,6 yang sesungguhnya adalah nilai sigma X bar. Atau dengan nom.s.dis dengan nilai Z sebesar minus 1,67 itu yang dimasukkan. Kesimpulannya, dengan alfa sebesar 0,025 dan p-value sebesar 0,0478, maka pengujian gagal menolak H0 karena p-value lebih besar daripada alfa. Jawaban pertanyaan C. Yang ditanyakan adalah menghitung beta, besarnya type 2 error, bila rata-rata populasi yang sesungguhnya adalah 244 dengan alfa sebesar 0,05. Tahap pertama adalah menetapkan nilai kritis dalam skala X bar sesuai dengan sketsa ini, yang berdasarkan formula konversi dapat dinyatakan demikian ini, yaitu menetapkan nilai X bar berdasarkan nilai Z si nilai kritis sesuai kriteria penolakan hipotesis. Untuk daerah kritis seluas 0,05 di kiri, nilai Z yang sesuai adalah minus 1,645. Selanjutnya kita isikan nilai-nilai yang sesuai untuk formula tersebut, sehingga diperoleh X bar adalah sebesar 242,078. Tahap kedua, beta adalah probabilitas X bar lebih besar daripada 242,078 itu tadi, namun berdasarkan distribusi sampling rata-rata sampel dari populasi yang sesungguhnya, yaitu dari mana sampel akan diambil. Maka dapat diproses dengan konversi ke dalam skala Z yang demikian ini. Jadi, beta adalah sebesar probabilitas Z lebih besar daripada minus 0,534. Ini berarti 1 dikurangi luas kumulatif sampai dengan minus 0,534 itu tadi, sehingga diperoleh bahwa betanya adalah sebesar 0,7033. Kita lanjutkan ke soal berikutnya.